Masyarakat bukan berjudul Mengenai Ilmu Sosiologi Jaringan Golda Universitas Tebu. Namun sebelum itu perkenalkan saya Devin Romilani, mahasiswa Universitas Indonesia Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Bisnis, kelas C semester 1. Sosiologi adalah disiplin yang dimiliki oleh apa konvensional disebut sebagai ilmu sosial. Sosiologi disiplin memainkan peran utama dalam ilmu sosial. Istilah sosiologi secara harfiah berarti ilmu tentang masyarakat. Untuk istilah itu sendiri dalam arti langsungnya menunjukkan sosiologi sebagai ilmu disiplin akademik yang muncul di paruh pertama tahun 1837 untuk menyebutkan tahun itu sebagai khusus ilmu yang dibedakan dan didedikasikan untuk mengungkapkan hukum dasar mengatur fenomena sosial dan sosial manusia hubungan dengan minat utama dalam menganalisis masalah dan masyarakat modern dunia barat. Dia telah dengan demikian secara konvensional dia telah diterima untuk mengasosiasikan sosiologi dengan studi tentang modern. Apa itu sosiologi? Sebelum mendefinisikan apa itu sosiologi, mari kita bahas dulu tentang apa konsepsi populer dari disiplin yang terlihat. Seperti hanya dengan ilmu-ilmu lain, sosiologi sering disalahpahami di kalangan masyarakat. Meskipun banyak yang mungkin benar dan terlalu menduga bahwa sosiologi adalah tentang orang-orang yang berpikir bahwa itu semua tentang membantu orang yang tidak beruntung dan melakukan pekerjaan kesejahteraan. Sementara yang lain berpikir bahwa sosiologi sama dengan sosialisme dan adalah sarana untuk membawa revolusi ke sekolah kami dan perguruan tinggi. Ilmuwan sosial pertama yang menggunakan istilah sosiologi adalah seorang Prancis bernama Auguste Comte yang hidup dari tahun 1798 hingga 1857. Seperti yang diciptakan oleh Comte, istilah sosiologi merupakan gabungan dari dua kata. Bagian pertama dari istilah adalah bahasa Latin yaitu socius yang bisa diartikan beragam masyarakat, pergaulan, kebersamaan, kesadaran. Kata lain logos berasal dari bahasa Yunani secara harfiah berarti berbicara tentang atau kata, namun istilahnya adalah umumnya sosiologi adalah kata atau berbicara tentang masyarakat. Definisi sederhana di sini yaitu studi tentang masyarakat dan budaya. Definisi sederhana dari sosiologi. Sosiologi dan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Meskipun istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh filsuf sosial Prancis Auguste Comte, sang disiplin lebih tegas didirikan oleh ahli teori seperti Emil Durkheim, Karl Marx, Max Weber, Hobbes, Heine, dan Fleming pada tahun 1978. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita perhatikan bahwa konsep masyarakat dan budaya adalah pusat dalam sosiologi. Ketika setiap konsep akan dibahas nanti dalam konsep detail itu. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita perhatikan bahwa konsep masyarakat dan budaya adalah pusat dalam sosiologi. Ketika setiap konsep akan dibahas nanti dalam beberapa detail, itu tampaknya tepat di sini untuk membantu siswa membedakan antara dua konsep penting ini. Masyarakat pada umumnya mengacu pada dunia sosial dengan segala isinya, struktur institusi organisasi, membedakan antara masyarakat dan budaya masyarakat. Sekelompok masyarakat merupakan sekelompok orang yang hidup dalam beberapa jenis wilayah yang dibatasi dengan siapa yang berbagi cara hidup yang umum. Budaya adalah cara hidup bersama yang dimiliki oleh suatu masyarakat atau suatu kelompok. Sekarang beralih ke masalah definisi. Sebagai ilmu sosial yang mempelajari jenis-jenis fenomena seperti struktur dan fungsi masyarakat sebagai sistem sifat kompleks
kompleksitas dan isi dari perilaku sosial manusia, dasar-dasar kehidupan sosial manusia, interaksi manusia dengan lingkungan luar, pentingnya interaksi sosial untuk perkembangan manusia, bagaimana dunia sosial mempengaruhi kita, dan sebagainya. Definisi sosiologi yang lebih formal mungkin ilmu sosial yang mempelajari proses dan pola interaksi individu dan kelompok manusia sebagai bentuk-bentuk organisasi kelompok sosial, hubungan antara mereka dan pengaruh kelompok pada perilaku individu dan sebaliknya, dan interaksi antara suatu kelompok sosial Sosiologi adalah studi ilmu tentang masyarakat yang tertarik untuk mempelajari hubungan sosial antara orang dalam konteks kelompok. Sosiologi tertarik pada bagaimana kita sebagai manusia saling berinteraksi dengan pola interaksi sosial, hukum dan prinsip yang mengatur hubungan interaksi sosial, dan sebaliknya. Sosiologi sebagai ilmu akademis demikian lahir di tahun pendirian resminya adalah 1837 di Inggris Raya dan Eropa Barat, terutama di Prancis dan Jerman, dan sangat maju melalui keluar perkembangan sosiologi dan konteksnya saat ini harus dipahami dalam konteks perubahan besar yang telah menciptakan dunia modern. Selanjutnya, sosiologi berasal dari filsafat Albert Ekonomi Politik dan Sejarah Budaya Swinwood 1991. Kondisi utama perubahan sosial, pergolakan dan fermentasi sosial yang memunculkan munculnya dan termasuk revolusi industri yang dimulai di Great Inggris. Revolusi politik Prancis pada tahun 1789, sebuah pencerahan dan kemajuan dalam ilmu alam dan teknologi. Para sosiolog perintis sangat prihatin tentang perubahan besar yang terjadi dan mereka merasa bahwa ilmu pengetahuan yang menarik tidak dapat membantu memahami, menjelaskan, menganalisis, dan menafsirkan hukum-hukum dasar yang mengatur fenomena sosial. Maka lahirlah sosiologi yang keluar dari konteks revolusioner ini. Para pendiri atau sosiolog perintis adalah seperti contohnya Ernst Lin dan Nelson Giddens, Mastionis, Auguste Comte, seorang filsuf Prancis. Comte adalah filsuf sosial pertama yang menciptakan dan menggunakan istilah sosiologi. Dia juga orang pertama yang menganggap dirinya sebagai sosiolog. Dia mendefinisikan sosiologi sebagai studi ilmiah tentang sosial, dinamis, dan statis sosial. Dia berpendapat bahwa sosiologi dapat dan harus mempelajari masyarakat dan fenomena sosial, mengikuti pola dan tata cara alam sains. Comte percaya bahwa ilmu teoritis masyarakat dan investigasi sistematis manusia perilaku yang diperlakukan untuk memperbaiki masyarakat. Dia berpendapat bahwa ilmu baru masyarakat dapat dan harus membuat kontribusi penting menuju manusia baru dan lebih baik. Comte mendefinisikan sosiologi sebagai studi tentang sosial dinamis dan statis sosial. Yang pertama menandakan dimensi perubahan, kemajuan, dan perkembangan dari masyarakat. Sedangkan yang terakhir mengacu pada tekanan sosial dan elemen-elemen masyarakat dan fenomena sosial yang cenderung bertahan dan relatif permanen, menentang dan mengubah. Karl Marx adalah seorang filsuf sosial terkenal di dunia, sosiolog dan sejarawan ekonomi. Dia membuat kontribusi yang luar biasa untuk perkembangan berbagai ilmu sosial termasuk sosiologi. Dia berkontribusi sangat untuk ide-ide sosiologi.
Dia memperkenalkan kunci konsep dan sosiologi seperti kelas sosial, konflik, penindasan sosial, keterasingan, dan lainnya. Marx seperti Comte berpendapat bahwa orang harus melakukan upaya aktif untuk bahwa dalam masyarakat manusia adalah konflik kelas. Dia bermimpi dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Sebuah masyarakat tanpa kelas di mana tidak akan ada eksploitasi dan penindasan satu kelas oleh kelas lainnya, dan di mana semua individu akan bekerja sesuai dengan kemampuan dan menerima sesuai dengan kebutuhannya. Marx memperkenalkan salah satu perspektif utama dalam sosiologi yang disebut teori konflik sosial. Harriet Martineau, sosiolog asal Inggris yang hidup dari 1802 hingga 1876. Pada saat perempuan sangat stereotip dan menolak akses ke sosiologi politik dan akademis yang berpengaruh Arema, menarik untuk menjadi akademis wanita termasuk di para sosiologi perintis. Harriet tertarik pada isu-isu sosial dan belajar baik di Amerika Serikat hingga Inggris. Dia bertemu dengan tulisan Comte dan membacanya. Dia aktif penganjur penghapusan perbudakan dan dia menulis di banyak isu lintas sektoral seperti ras dan gender. Hubungan dan dia berpergian secara luas. Dia membantu mempopulerkan ide dan tulisan Comte, menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Herbert Spencer merupakan sosiolog asal Inggris. Spencer adalah seorang filsuf sosial terkemuka pada abad ke-19. Dia terkenal dengan analogi organik dari masyarakat manusia. Dia memandang masyarakat sebagai sistem organik, memiliki struktur dan fungsinya sendiri dengan analog dengan sistem biologis. Ide-ide Spencer tentang evolusi masyarakat manusia yang terendah atau barbarisme dan ke bentuk tertinggi yaitu beradab, menurut hukum tetap terkenal itu disebut sosial Darwinisme yang analog dengan biologi model evolusi Darwinisme. Sosial adalah upaya untuk menerapkan dengan analogi teori evolusi tumbuhan dan perkembangan hewan hingga penjelasan tentang manusia dan fenomena sosial. Emile Durkheim merupakan sosiologi asal Prancis. Spesialisasi dalam sosiologi secara umum, dua tingkat analisis dalam sosiologi yang juga dapat dianggap sebagai cabang sosiologi, yaitu mikrososiologi dan makrososiologi. Mikrososiologi tertarik pada hal kecil tingkat skala struktur dan fungsi manusia sebagai kelompok sosial, sedangkan sosiologi makro mempelajari aspek masyarakat secara luas. Makrososial berfokus pada fitur-fitur luas dari masyarakat. Tujuan sosiologi makro adalah untuk mengkaji fenomena sosial berskala besar yang menentukan bagaimana kelompok sosial diorganisir dan diposisikan dalam struktur sosial. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.